kembali dalam Siroh Influencer Academy, masih dalam kelas voice over. Kita masih akan bahas tentang dua poin lagi yang akan menyempurnakan pijakan kita sebagai seorang voice over talent. Pijakan selanjutnya yang perlu kita perhatikan, saya sepertinya langsung share screen saja ya supaya langsung kebayang. Nah, ini dia. Oke, ini materi yang sebelumnya dan kita akan masuk ke pijakan yang selanjutnya, yakni tentang emphasizing alias penekanan. Nah, ilustrasi yang saya berikan adalah seseorang yang sedang meng-highlight beberapa poin-poin penting dalam buku. Prinsipnya sama. Jadi penekanan ini adalah bertujuan untuk memberi highlight, memberi sebuah penekanan, memberi sebuah pemaknaan lebih terhadap sebuah pesan agar bisa mendapatkan perhatian lebih dari audiens. Biasanya penekanan itu dilakukan dengan cara membaca bagian skrip tertentu dengan nada yang lebih bersemangat, yang lebih tinggi, atau diperlambat kecepatannya. Kira-kira seperti apa? Kita akan coba lihat ya di skrip yang sebelumnya yang sempat saya contohkan. Kalau tadi lebih banyak contoh tentang intonasi, kalau sekarang kita akan coba lengkapi dengan emphasizing atau em, penekanan tadi ya. Saya akan coba bacakan kembali skrip yang sebelah kanan tentang Abu Hurairah yang bercerita tentang Rasulullah ya. Saya coba baca dulu sekilas, saya coba pilih beberapa bagian yang perlu untuk saya highlight di sini. Oke? Memang salah satu tips untuk kita bisa mendeliver, mengkomunikasikan skrip dengan sebaik mungkin adalah kita wajib paham dulu apa yang akan kita baca ya. Jadi reading dulu sebelum membaca nyaring. Ini insya Allah akan melengkapi terlebih dahulu pemahaman kita sebelum kita take vokal dan mengantarkan pesan-pesan tersebut melalui suara kita. Saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah bercerita bahwa suatu hari Rasulullah berkumpul bersama para sahabat. Tahukah engkau apa itu gibah? Tanya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Gibah adalah saat engkau menyebut perihal saudaramu dan dia tidak menyukainya. Ujar Rasulullah. Mendengar sekilas, kira-kira sahabat sekalian bisa ngeh nggak bagian mana yang coba saya beri penekanan? Iya, betul. Saya sedang memberi penekanan di kalimat pertama tentang Rasulullah yang berkumpul bersama dengan para sahabat. Lalu yang kedua adalah poinnya apa itu gibah? Saya coba highlight di sana karena ini yang menjadi inti obrolan. Di kalimat yang ketiga saya tidak memberikan penekanan apapun. Dan di paragraf atau di kalimat terakhir, keempat, saya menekankan di bagian menyebut perihal saudaramu dan juga dia tidak menyukainya. Begitu ya. Karena gibah tadi sudah ditekankan, titik poinnya di sini adalah pengertiannya. Apa itu gibah? Saat engkau menyebut perihal saudaramu dan dia tidak menyukainya. Nah, di sini kita bisa menghadirkan sebuah kesan bahwa ada beberapa poin-poin yang kita tekankan sehingga ini loh bagian-bagian yang perlu kita highlight. Begitu ya. Nanti sahabat-sahabat sekalian pun perlu untuk memilih bagian-bagian mana, pesan-pesan yang mana yang ingin untuk diberi penekanan. Kalau misalnya teks itu dikasih huruf tebal begitu mungkin ya, atau underline. Nah, bagian-bagian itulah yang kita tekan menggunakan em, tadi caranya adalah menaikkan antusias kita atau menaikkan nada suara kita atau memperlambat cara kita menyebutkan bagian tersebut. Ya, itu adalah contoh.
bagaimana kita memberikan emphasizing atau penekanan. Insya Allah dengan emphasizing ini, kata-kata yang kita sampaikan itu lebih berbobot, begitu ya. Kita tidak bisa menekankan semua bagian. Cukup pilih bagian-bagian yang penting saja, yaitu untuk menegaskan bagian-bagian yang memang ini kayaknya yang butuh banget untuk dikomunikasikan. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, nah speed ini kurang lebih ada tiga kecepatan ya. Ada kecepatan lambat, ada kecepatan sedang, dan juga ada kecepatan yang cepat alias fast. Speed ini berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap bagaimana kita memutuskan untuk menjaga durasi ketika kita akan bikin konten. Teman-teman kan nanti akan buat skrip begitu ya. Buat skrip persiapan untuk membuat konten. Nah, kalau misalnya ingin tahu apakah skrip teman-teman itu mungkin kepanjangan untuk durasi 1 menit misalnya, atau kependekan, nah kita bisa cek kira-kira prediksi suara Anda, prediksi durasi Anda maksudnya untuk merekam suara dalam rangka membuat konten, silakan Anda akses aja di words2time.com ya. Saya akan coba perlihatkan tampilannya seperti apa. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini, number of words-nya 0 mungkin ya di awal. Nah, ini akan memprediksi kira-kira skrip yang sudah Anda buat itu bisa selesai dalam kurun waktu berapa lama durasinya. Nah, nanti sahabat sekalian bisa membubuhkan ada berapa kata dalam skrip Anda. Biasanya di Microsoft Word itu suka ada penghitung kata begitu ya, di ujung kiri sebelah bawah. Udah kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Di sana biasanya ada keterangan, sudah ada berapa words yang ada di sana. Atau sesimpel sahabat sekalian tinggal copy paste aja teks yang ada, misalnya di Microsoft Word, kopas aja ke bagian sini nih ya. Nanti akan dihitung secara otomatis oleh convert words to time ini. Nah, nanti kita juga bisa memilih reading speed-nya apakah slow, average, dan fast. WPM ini words per minute, begitu ya. Words per words per minute. Jadi kata per menit. Jadi kalau slow itu misalnya ini 100 kata per menit, average itu 130 kata per menit, sedangkan fast 160 kata per menit. Misalnya saya punya skrip yang berjumlah katanya itu ada 125. Nah, ternyata 125 kata itu kita bisa kalau slow ya, kalau kita pelan-pelan bisa memakan waktu 1,3 menit. Kalau average, kita pilih saja, oh 1 menit cukup nih, begitu ya. Kalau fast, ya 0,8 menit. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini silahkan bisa memprediksi juga dan bisa untuk membuat kita juga bikin ancang-ancang. Oh, kalau mau bikin konten 1 menit dengan reading speed yang average atau middle, saya perlu sekurang-kurangnya ada 125 kata, begitu ya. Dan lama-lama, mungkin kalau sekarang nggak kebayang ya, bikin skrip 125 kata sebanyak apa sih? Lama-lama kalau sudah terbiasa akan kebayang dengan sendirinya. Demikian ada emphasizing atau penekanan dan juga speed begitu ya. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.